Linlin adalah wanita yang dingin, kejam dan tak tersentuh dengan berbagai bakat dan kepintaran yang dia miliki menjadikannya wanita yang ditakuti oleh musuh-musuhnya. Berbagai organisasi sering meminta bantuan kepada Linlin untuk menyelesaikan masalah mereka. Seperti saat ini Linlin sedang membantu organisasi negara untuk menangkap mafia yang sedang menyelundupkan barang ilegal. Namun sayang setelah misinya selesai dia malah ditembak mati oleh organisasi itu tepat di jantungnya membuat Linlin meninggal pada hari itu. Ternyata mereka mengkhianatiku, baiklah mungkin ini sudah menjadi takdirku, batin Linlin dan dia menutup matanya. Suara tangisan membuat seseorang membuka matanya. Namun sesaat kemudian ia merasakan rasa sakit yang luar biasa mendera kepalanya disertai potongan-potongan cerita seperti film yang berputar di otaknya. Dia adalah Linlin, kepalaku sakit sekali. Teriak Linlin. Seseorang yang sedang menangis di sampingnya pun terkejut, astaga Tuan Putri, Anda hidup kembali. Benarkah ini? Tanyanya di sela-sela tangisnya. Merasa ada yang berbicara Linlin pun menoleh dan mendapati wanita lebih muda darinya sedang menangis terseduh-seduh sambil berbicara. Linlin yang merasa terganggu dengan tangisannya pun menyuruhnya diam, "Hei, berhentilah menangis kau semakin membuat kepalaku sakit." Hardik Linlin. Wanita itu pun langsung terdiam dan menundukkan kepalanya, namun dia sedikit terkejut akan perilaku tuannya. Apakah Tuan Putri baru saja membentakku? Baru kali ini aku mendengar suara keras dari Tuan Putri, batinnya. Saat rasa sakit mulai menghilang dan kesadarannya mulai kembali barulah Linlin sadar bahwa dirinya masih hidup. Tapi yang membuatnya bingung adalah keberadaannya saat ini. Di mana ini? Apakah rumah sakit? Tapi kenapa kuno sekali dan apa ini kenapa aku memakai hanfu begitu juga wanita di sampingku, batin Linlin. Linlin memutuskan untuk bertanya kepada wanita di sampingnya itu, "Hei kau, angkat kepalamu." Wanita itu pun mengangkat kepalanya. "Hamba Tuan Putri, apakah Tuan Putri membutuhkan sesuatu?" Tanya wanita itu. "Wah Tuan Putri. Apa maksudnya kenapa dia memanggilku Tuan Putri?" batin Linlin. "Tolong ambilkan aku air, aku sangat haus," pinta Linlin sebelum dia mulai bertanya. Wanita itu langsung berdiri dan mengambilkan air untuk tuannya. "Ini Tuan Putri silahkan," kata wanita itu sambil memberikan air kepada Linlin. "Terima kasih," jawab Linlin. Setelah menghabiskan minumnya Linlin pun mulai bertanya, "Di mana ini dan siapa kau?" tanya Linlin. Wanita itu pun terkejut dan menatap tuannya, lalu lanjut menjawab, "Apakah Tuan Putri lupa? Apa karena racun itu membuat Tuan Putri hilang ingatan?" tanya wanita itu. "Ya aku sedikit lupa, sudahlah jangan kembali bertanya cukup jawab pertanyaanku," jawab Linlin. Dengan sedikit takut wanita itu pun menjawab, "Ampuni hamba Tuan Putri, saat ini kita sedang ada di Istana Dingin dan hamba Yuelan pelayan Tuan Putri," jawab Yuelan. Potongan cerita kembali hadir di kepala Linlin, yang menampilkan sepenggal kisah tubuh yang ditempati Linlin. Dia adalah putri pertama di Kekaisaran Ming yang kehilangan ibunya saat melahirkannya dan dicampakkan ayahnya karena hasutan selir agungnya, tetapi dia masih memiliki nenek dan kakak laki-laki yang sangat mencintai dan menyayanginya hingga suatu hari sang nenek diracuni selir agung ayahnya hingga meninggal dan kakak laki-lakinya yang dituduh bersenang-senang di rumah bordir hingga dijatuhi hukuman dikirim ke pengasingan. Hingga pada gilirannya selir agung ayahnya bersama kedua anaknya memfitnah putri pertama telah menyiksa anak selir agung sehingga dijatuhi hukuman dikurung di Istana Dingin tapi tanpa sepengetahuan kaisar, mereka meracuni putri pertama hingga meninggal dan saat ini digantikan jiwanya oleh Linlin. Dialah putri pertama Mei Lin, pemilik tubuh yang saat ini ditempati oleh Linlin. Setelah potongan cerita itu menghilang, Linlin pun tersenyum miring,
akan aku balaskan semua untukmu, ucap Linlin. Linlin. Takdir macam apa ini sehingga aku harus berada di dunia antah berantah ini? Mau bagaimana lagi, aku sudah diberi kesempatan kedua untuk hidup dan aku akan balasakan perbuatan mereka untukmu Mei Lin, dan mulai hari ini aku akan menjadi putri Mei Lin. Lelah memikirkan takdir hidupnya, Linlin pun memilih untuk beristirahat. Baiklah, aku lelah, aku ingin tidur Yuelan, dan kau juga tidurlah, kata Linlin. Baik Tuan Putri, silahkan beristirahat, hamba undur diri, jawab Yuelan. Yuelan sudah kembali ke kamarnya dan Linlin sudah siap memejamkan matanya, namun sebelum ia tidur dia berkata, baiklah mari kita mulai bermain besok Mei Lin, kata Linlin. Mulai bab ini kita pakai nama Mei Lin ya. Pagi menyapa, suara kicauan burung membangunkan sang putri dari tidur nyenyaknya. Mei Lin bangun kemudian meregangkan ototnya dan duduk di atas tempat tidur. Sebelum sesaat kemudian masuklah pelayan setia Mei Lin. Selamat pagi Tuan Putri, saya sudah menyiapkan air untuk mandi Tuan Putri, kata Yuelan. Pagi Yuelan, baiklah terima kasih, aku akan mandi, jawab Mei Lin. Mari saya bantu Tuan Putri, kata Yuelan mengikuti Mei Lin menuju ke pemandian. Namun Mei Lin menolak bantuan pelayannya itu. Tidak perlu, aku akan mandi sendiri, tolak Mei Lin. Yuelan yang merasa aneh dengan tingkah tuannya ingin menjawab tapi diurungkan karena Mei Lin sudah menatapnya dengan dingin. Yuelan hanya bisa berkata, baiklah Tuan Putri, jawab Yuelan dengan kepala menunduk. Sambil menunggu tuannya mandi, Yuelan berpikir dia merasa setelah terbangun dari kematian Tuan Putri berubah menjadi sosok yang dingin dan tegas. Tidak seperti Tuan Putri Mei Lin yang lembut dan takut melawan, bahkan melihat selir agung dan anak-anaknya saja Putri Mei Lin tidak berani. Yuelan yang masih dalam lamunannya dikejutkan oleh suara tuannya yang tiba-tiba sudah ada di dalam kamar. Apa yang sedang kau pikirkan sampai kau tak merasakan kedatanganku? Tanya Mei Lin. Yuelan yang terkejut gelagapan menjawab pertanyaan tuannya. Maafkan hamba Tuan Putri, hamba bersalah, jawab Yuelan sambil bersujud di depan Mei Lin. Mei Lin yang merasa risih melihat orang bersujud di depannya pun lantas berkata, bangunlah, tidak perlu sampai bersujud seperti itu, kau tidak melakukan sebuah kesalahan. Hanya orang yang bersalahlah yang harus bersujud di hadapanku, kata Mei Lin dingin. Baik Tuan Putri, Yuelan langsung berdiri setelah mendengar perkataan tuannya. Sebelum Yuelan membuka mulut lagi, Mei Lin berkata, Yuelan mulai sekarang jangan memanggilku Tuan Putri lagi, aku tidak nyaman, kata Mei Lan. Yuelan pun terkejut dengan perkataan Tuan Putrinya, hamba tidak berani Tuan Putri, jawab Yuelan. Jika kau tidak mau silahkan pergi dan jangan ikut denganku lagi, tegas Mei Lin. Yuelan yang sudah berjanji pada Ibu Suri untuk selalu berada di sisi Tuan Putri Mei Lin pun menuruti keinginan Tuan Putri. Baiklah Tuan Putri, lalu saya harus memanggil apa Tuan Putri? Tanya Yuelan. Panggil aku Nona saja, jawab Mei Lin singkat. Baik Nona, kata Yuelan. Setelah perdebatan tentang panggilan, sekarang Yuelan sedang membantu Mei Lin berdandan, tapi alangkah kagetnya Mei Lin melihat wajahnya yang penuh jerawat dan kusam. Hai, kenapa wajahnya jelek sekali? Ini pasti karena racun-racun yang mereka berikan. Hei, lihat saja, aku akan membuat kalian menyesal, batin Mei Lin. Yuelan, ambilkan aku telur dan air hangat dan lakukan itu setiap pagi, pinta Mei Lin. Yuelan yang bingung akan permintaan nonanya pun bertanya, maaf Nona, untuk apa itu semua? Tanya Yuelan. Sudahlah, lakukan saja, tegas Mei Lin. Yuelan pun langsung melakukan permintaan nonanya tanpa bertanya lagi. Lihat saja kalian tikus-tikus, aku akan mulai permainannya, kata Mei Lin dingin.